jadi anak hemat nasional juga cuman bisa dapat pagarnya doang gak sih? Gaji stagnan, harga properti juga naik. 70% generasi muda di Jabodetabek menyebut beli rumah sebagai mimpi yang makin jauh. Ratus, 200, 300. Butuh berapa lembar ratusan ya biar bisa beli rumah di Jakarta? Coba kita searching dulu harga rumah di Jakarta. Oke, Zoners, kita buka data terbaru untuk harga rumah. Nah, udah dapet nih. Oke, Zoners. Menurut data dari Colliers dan Rumah 123 tahun 2025, harga rumah di Jakarta ini sudah tembus di angka 500 juta. Ini untuk wilayah pinggiran seperti Cipayung, Pasar Rebo, Jagakarsa, dan wilayah sekitarnya. Terus kalau untuk wilayah premium seperti Menteng, tempat kita take video ini, Pondok Indah, SCBD, itu bisa tembus di angka berapa tadi? 15 sampai 60 miliar. Apa? Gue sih mikir ya, bahkan kalau gue puasa nongkrong, stop jajan kopi, dan jadi anak hemat nasional, kayaknya tetap nggak bakal kebeli itu rumah. Nabung dari sekarang juga cuman bisa dapat pagarnya doang gak sih? Apalagi dengan gaji UMR sekarang. Gimana kabar kalian, para pejuang rumah pertama? Belum lagi, ekonomi sekarang lagi nggak bersahabat. Gaji stagnan, harga properti juga naik. Punya rumah sendiri itu impian klasik banget gak sih? Apalagi buat kita Gen Z yang dari kecil udah dicekokin narasi kalau udah gede, kerja, terus beli rumah ya. Apalagi kalau bisa punya rumah di Jakarta. Wih, rasanya hidup udah kayak mantep banget gak sih? Gak usah jauh-jauh deh. Kalau kamu udah punya satu rumah di Jakarta, kayaknya calon mertua bisa langsung nyodorin surat nikah. Auto simbol status, auto green flag detected. Bunyinya seperti itu kira-kira, oke Zoners. Tapi beli rumah di Jakarta itu sekarang itu jadi mimpi absurd gak sih? Katanya sih, dulu orang-orang Betawi asli sempat banyak yang jual beli rumah. Mereka pindah ke pinggiran karena harga tanah naik. Banyak yang rasa udah lebih untung ngejual dan hidup tenang di luar Jakarta. Tapi makin kesini, tanah makin dikit. Bangunan makin padat dan demand tetap tinggi. Banyak juga perantau datang ke Jakarta, bawa mimpi. Semakin banyak yang pengen tinggal, makin naik pula harga propertinya. Plus, developer juga makin fokus bangun rumah high-end, apartemen mewah, bukan rumah untuk first time buyer. Faktor lain yang bikin harga rumah di Jakarta mahal adalah keterbatasan lahan kosong. Jakarta udah terlalu padat, lahan kosong buat bangun rumah sangat terbatas. Terus spekulasi properti. Banyak tanah dibeli untuk investasi, bukan untuk ditempati. Jadi harga dimainin demi cuan. Terus biaya pembangunan yang terbilang tinggi, termasuk pajak, bahan bangunan, dan izin yang makin mahal. Kemudian infrastruktur premium. Akses ke jalan tol, MRT, pusat kota, semua itu bikin nilai tanah makin tinggi. Ditambah status Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan. Permintaan tempat tinggal selalu tinggi karena lapangan kerja terpusat di sini. Menurut laporan dari Bank Indonesia dan Rumah 123 di tahun 2024 hingga 2025, 70% anak muda usia 25-35 tahun belum punya rumah sendiri. Harga rumah naik rata-rata 9% per tahun, sementara gaji cuma naik 3-5%. Gaji UMR Jakarta sekarang 5 juta lebih. Cicilan rumah 500 juta selama 15 tahun. Butuh DP minimal 100 juta. Cicilan per bulan sekitar 3-4 juta. Dan kalau kamu gaji UMR, cicilan udah makan itu sampai di angka 60-80% dari gaji kamu. Sisa buat makan, transport, internet, dan hidup, ya susah banget gak sih? Data lainnya bilang, kemampuan beli rumah itu ideal di angka 3:1. Artinya harga rumah maksimal 3 kali dari penghasilan tahunan. Tapi di Jakarta rasionya bisa 10-12 kali lipat. Indeks keterjangkauan rumah Gen Z di tahun 2025 menyebut hanya 1 dari 8 anak muda di kota besar yang mampu beli rumah tanpa bantuan orang tua. 70% generasi muda di Jabodetabek menyebut beli rumah sebagai mimpi yang
makin jauh. Dan ini pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2024 yang menguatkan bahwa anak muda emang susah beli rumah. Jadi, kalau kamu masih gaji UMR, habis buat bayar rumah, terus buat makan apa dong? Anak muda sekarang semakin realistis. Banyak yang pilih sewa daripada beli rumah. Lebih fleksibel, nggak ribet urus KPR, bisa pindah-pindah sesuai kebutuhan kerja. Sebagian lagi milih investasi ke instrumen lain seperti saham, emas, reksadana. Karena beli rumah itu sama dengan komitmen jangka panjang plus tekanan mental. Menurut survei Kata Data Insight Center di 2024, hampir 65% anak muda milenial dan Gen Z memilih menyewa rumah, apartemen dibanding membeli. Alasannya, biaya hidup di kota besar terlalu tinggi, ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan, gaya hidup yang cenderung dinamis dan mobile, bahkan muncul istilah renting is freedom. Karena mereka nggak mau dikekang oleh cicilan panjang sampai 20-30 tahun. Dan apa yang sudah dilakukan pemerintah? Pemerintah sih sebenarnya udah punya beberapa program, mulai dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, tapera ataupun tabungan perumahan rakyat, subsidi bunga KPR, tapi sayangnya jumlah rumah yang disubsidi masih terbatas. Menurut Kementerian PUPR, backlog ataupun kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 12,7 juta unit. Indonesia juga masuk peringkat keempat dunia soal ketidakmampuan generasi muda beli rumah. Gimana dengan tingkat keberhasilannya? Berdasarkan data evaluasi tahun 2024, program FLPP sudah menyalurkan lebih dari 1 juta unit rumah subsidi sejak tahun 2010. Tapi backlog tetap tinggi karena kebutuhan terus tumbuh tiap tahun. Tapera yang meskipun digagas sejak tahun 2020, baru aktif per 2023 dan masih dalam tahap implementasi. Dengan tingkat partisipasi masih di bawah 30% dari pekerjaan sektor formal. Subsidi bunga KPR membantu meringankan cicilan, tapi harga rumah dasar tetap tinggi. Jadi solusi ini hanya untuk efektif di segmen menengah ke bawah dengan lokasi non-Jakarta. Artinya, pemerintah sudah mencoba, tapi realita di lapangan masih menunjukkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan kemampuan membeli, terutama di kota besar seperti Jakarta. Kata Ali, jangan salahkan Gen Z, salahkan sistemnya. Menurut pengamat urban development dari UI, Dr. Elisa Suryani, harga rumah yang terus naik disebabkan oleh spekulasi harga tanah, minimnya regulasi soal hunian layak dan terjangkau, fokus pembangunan untuk segmen menengah ke atas, ditambah status Jakarta sebagai pusat ekonomi semua orang numpuk di sini. Tapi gimana kalau ibu kota pindah? Ada riset dari Knight Frank Indonesia yang bilang, harga properti di Jakarta masih bisa stagnan atau malah turun di angka 5-10% kalau pemindahan ini benar-benar terjadi. Tapi ini juga tergantung, apakah pusat ekonomi juga ikut pindah karena tempat tinggal ngikutin tempat kerja. Buat kita generasi muda, punya rumah mungkin bukan tujuan utama lagi. Tapi bukan berarti nyerah. Strategi yang bisa dicoba mulai dari nabung DP lewat instrumen investasi, cari rumah di kawasan penyangga seperti Depok, Tangerang, kemudian Bekasi, dan ikuti program subsidi pemerintah, menyewa sambil nabung dan siapin dana darurat. Dan kita bisa juga memulai mendorong diskusi soal hak atas tempat tinggal yang jadi topik utama. Jangan anggap punya rumah sebagai satu-satunya ukuran sukses di Jakarta. Karena sukses itu bukan soal punya properti aja, tapi gimana kamu bisa tetap hidup dengan layak dan waras. Jadi, kamu masih mimpi beli rumah di Jakarta? Atau kamu udah punya mimpi yang lain?